Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa dari lebih dari 20 personil yang diperiksa, yang dimintai keterangan, baik itu terduga pelaku maupun saksi ya, yang ada di TKP atau yang mengetahui kejadian tersebut. Lalu dari hasil pemeriksaan awal itu lebih dari 20 personil itu, saya sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu kemarin bahwa sudah ada update kemarin itu 4 prajurit menjadi tersangka. Dan keempat orang ini kemarin sudah saya sampaikan dilaksanakan penahanan di Subdenpom 91 di ND, gitu ya, di ND. Lalu sisanya sudah mengerucut menjadi 16 personil, itu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan secara intensif, secara mendalam. Dan untuk yang 4 tadi, untuk yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka tadi, pemeriksaannya dilanjutkan lagi sebagai tersangka tentunya, ditahan di Subdenpom 91 ND. Untuk yang sisanya, yang kemarin saya sampaikan 16 personil, itu dilaksanakan pemeriksaan lanjutan secara mendalam. Dan hari ini saya sampaikan bahwa ke-16 personil yang kemarin dilanjutkan pemeriksaannya secara mendalam itu sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total sekarang ada 20 orang personil prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk yang 4 orang ditetapkan sebagai tersangka awal itu sudah dipindahkan penahanannya di Denpom Kupang. Untuk yang 16 orang menyusul ini karena baru selesai pemeriksaan di Subdenpom 91 ND, posisi masih ada di ND. Nanti untuk lanjutannya saya akan berkomunikasi lagi dengan jajaran penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana untuk melihat perkembangannya. Ya. Tentu kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, 16 orang prajurit ini juga akan dilaksanakan penahanan. Dan saya sampaikan di sini, selesai ini pemeriksaan akan dilanjutkan sama dengan yang 4 orang ditetapkan awal sebagai tersangka. Pemeriksaan semuanya akan dilanjutkan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka setelah sebelumnya pemeriksaan dilaksanakan sebagai terduga, saksi atau yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Nanti dari situ akan bisa diketahui peran dari masing-masing personel ini, dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan bisa diketahui perannya masing-masing apa, sehingga nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang. Jadi tentu tidak akan sama pasal yang akan diterapkan, di mana nanti ancaman hukumannya juga mengikuti pasal yang diterapkan tersebut, tidak akan sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti perannya, porsinya, ya, bagaimana di dalam kejadian ini. Dan beberapa pasal yang sudah disiapkan, saya komunikasi dengan penyidik, itu ada pasal 170 KUHP gitu ya, yang berkaitan dengan terang-terangan menggunakan tenaga kekerasan pada orang lain. Itu ada pasal 351 ya, yang berkaitan dengan penganiayaan. Ada juga pasal 354 yang sengaja melukai orang lain ya, berakibat pada kematian. Ada pasal 131 yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, itu ada sanksinya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer dalam hal ini senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan kepada personel militer yang lain, itu juga dikenakan sanksi. Itu 5 pasal yang disiapkan. Tentu nanti kelima pasal ini
akan diterapkan kepada siapa bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil tersebut. Dan mungkin rekan-rekan juga bertanya kenapa jumlah personil yang ditetapkan sebagai tersangka cukup banyak, gitu ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Ya, kegiatan pembinaan ini itu dilakukan kepada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu, sehingga kemarin juga kita perlu waktu, ya, tim penyidik dari Polisi Militer Kodam Senen Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu, karena memang kejadian ini, ya, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan pada beberapa personil oleh personil lainnya.